complicated when it hurts. Oke, halo semua, sampailah kita untuk tepatnya di seri ke-13 yaitu di British Grand Prix di sirkuit Silverstone di Inggris. Saya dengan ini gue gak tau kenapa suasana hati untuk balapan di sini tuh kayak kurang bagus. Jadi gue curiga nanti jangan sampai ntar kita di sesi kualifikasi hingga race-nya jangan sampai ya. Ini jangan sampai kita nanti sampai terlempar ke posisi 10 ke atas ketika di sesi, karena emang di sini kalau suasana hati udah nggak enak buat balapan di sini, kemungkinan kita bakal sangat-sangat kesusahan untuk bisa menang di sini. Itu sebagai pengalaman pribadi sih, kayak di Sasering itu kita nggak pernah yang namanya bagus atau feeling yang tepat untuk balapan di sini. Makanya kita jarang banget yang namanya untuk bisa masuk ke podium atau paling nggak ya minimal bisa untuk ngedeketin rival yang ada di baris paling depan. Karena emang biasa kalau kita balapan hujan itu lebih bagus karena banyak banget yang crash. Jadi itu menjadi satu keuntungan bagi kita untuk balapan di cuaca hujan. Biasa sama kering, yang mana kalau kering itu kita benar-benar kayaknya agak udah bukan agak sih, emang susah banget buat menang di Sasering. Tapi di sini semoga ntar kita bisa untuk masuk ke podium 3 atau mungkin pokoknya minimal bisa masuk ke posisi 3 besar. Moga aja ya. Hello, we're joining you live from Silverstone. Everything here is ready for the start of a thrilling new MotoGP Grand Prix. Sampailah kita untuk sesi race MotoGP Inggris. Dan tebak kita start dari posisi keberapa? 1 atau 2 atau 3? Salah semua, kita start dari posisi ke-20 ke atas cuy. Tepatnya di posisi ke-22. Itu 2 posisi sebelum posisi paling terakhir. Bayangin aja, kita ampas banget di sini. Ini benar-benar gak tau kenapa KTM, padahal ya ini KTM yang lain itu luar biasa kenceng banget, tapi gak tau kenapa di aset doang kayaknya layout dari Silverstone kurang klop bagi si Asu juga bagi KTM Tech3 milik si Asu juga. Jadi kayaknya sih kita harus berjuang mati-matian untuk nanti di sesi race melihat RC16 dari si Asu ini masih penuh kekurangan karena emang pengembangan masih ada di angka 50% aja hingga saat ini. Jadi menang enggaknya kita nanti di sirkuit di balapan ini tergantung dari feeling aja, karena biasanya kalau kita pakai motor yang emang kuat dari dasarnya kayak Honda, Yamaha, Ducati itu kita masih bisa untuk mengimbangi. Tapi kalau pakai KTM kali ini itu udah ya berserah diri aja, karena emang nih KTM masih belum sempurna dan masih butuh pengembangan. Apalagi nih KTM itu menggunakan motor yang notabene motor yang ada di lapisan agak bawah lah ya, medium ke bawah. Waduh. Oke, so medium. Semoga saja bisa membawa Asep Surasep menjadi untuk mengisi podium ketiga 2-1. Semoga saja di MotoGP British kali ini. Oke, sesi warm up lap. Wih, crash. Astaga, ini ya ampun, nampaknya ini yang di belakang itu pada gabut semua. Apa untungnya aja sih Asep nggak sampai kena efeknya cuy. Jadi kalau misalnya kita kena efek dari para AI yang crash, bisa jadi kita bakal start dengan kondisi motor yang udah full damage, yang udah nggak mau dipakai. Kadang juga gue pernah ngalamin satu kali itu dimana motornya itu karena crash di warm up lap itu nggak bisa dipakai lagi buat balapan, dan akhirnya kita harus di diskualifikasi atau istilahnya kayak di NC out dari balapan. Oke, here we go. Oke semua, ini dia sesi race kelas MotoGP untuk British Grand Prix 2021. And on the way to overtaking Ducati 3 detik overtaking untuk posisi ke-20. Yes, bagus sekali. First kali ini Ducati Pramac Racing. Ini ngapain Ducati kok rame banget di belakang? Gak jelas banget dah. Oke, Marquez hingga lakukan kita overtaking dari situ aja di triple chicane di depan. Mampu mengejar Alex Espargaro. Nampaknya Jack Miller crash. Nah kali ini Aprilia mendapatkan kita membuat kita melebar. Hampir tadi kita crash gara-gara si Aprilia membuat kita nggak seharusnya melewati jalur yang berbahaya, itu memotong jalur ini bahaya banget. Tapi hasil pun dari sini kita kena penalti karena emang kita udah mencoba untuk memperlambat supaya kita nggak terlalu kena penalti yang banyak. Tapi sekali ini kita malah terkena penalti dengan jarak yang cukup jauh juga, itu 0,3. Jadi semoga nanti di sesi kali ini kita bisa untuk minimal kalau udah di depan dari rival kita overtaking, kita minimal harus bisa menjauhkan gap 0,3. Nanti menjaga finish overtaking Alex Rins dari kanan ke kiri. Dan bagus sekali ya, akhirnya blokir langsung Suzuki. Dan tinggal Juan Mir sebagai pembalap Suzuki yang harus kita overtaking untuk balapan MotoGP British kali ini. Tapi beruntungnya sih ada keuntungan juga kalau kita dikit melebar, meskipun ada penalti, kita bisa untuk deketin langsung merangsek nih ke posisi 8 besar. Luar biasa kan? Jadi ini nggak sebenarnya kita harus ngesalahin si Aprilia, karena emang tadi kita juga memiliki suatu hasil yang cukup bagus dengan potong jalur. Kita bisa untuk tembus ke posisi 10 besar atau tepatnya posisi 9 hingga nanti masuk ke posisi 8 dari Marco Vinales. Oke, Rins di belakang. Jadi ini dia sektor ketiga
Mampukah kita bertahan sekali mengejar Maverick Vinales menjelang sektor terakhir, itu sektor keempat, tepatnya setelah tikungan ke-15. Oke, akselerasi di trek lurus 0,2 gap dengan Maverick Vinales. Mampukah asal mengovertake Maverick Vinales di sini? Dan nampaknya masih belum bisa. Tikungan ke-16. Dan ini Silverstone merupakan sirkuit yang paling panjang yang pernah gue mainin. Apalagi dengan kerapnya yang gak terlalu ngejreng, itu kadang membuat gue pribadi agak sedikit ngantuk ya balap sini. Karena di sini sirkuitnya dulu kan sempat diwarnain putih merah, tapi kali ini tepatnya dari musim 2016 kalau nggak salah ya, itu udah mulai dicat lagi kerapnya menjadi warna hitam putih. Dan ya udahlah, nggak apa-apa, juga masing-masing sirkuit pasti memiliki gaya dan juga penampilan yang berbeda. Tapi sekarang ini kita bakal coba fokus menjauhkan gap 0,3 yang ada di penalti kita. Kita overtaking Maverick Vinales tepatnya di triple chicane, dan kita overtaking Maverick Vinales masih bisa nampaknya. KTM Tech 3 masih memiliki peluang di sini. Oke, ini tepatnya menuju akselerasi di sektor kedua. Mampukah KTM mencoba slip trim dari belakang Maverick Vinales untuk mengejar demi posisi ke-8? Oke, trek lurus, ini dia menuju tikungan ke-7. Mampukah di entry connected braking kita overtaking Maverick Vinales, dan akhirnya bagus sekali. Luar biasa, KTM udah bisa mendekati Joan Mir, tapi si Maverick Vinales melebar. Dia melebar kayaknya gara-gara nggak ada celah yang bisa yang dia masuki. Overtaking Joan Mir dari segeri akhirnya di entry corner. Luar biasa, kembali berduel side by side di tikungan ke-9 menuju ke-10. Kita overtaking di awal mula sektor ketiga kali ini. Kita overtaking Joan Mir, tapi tampaknya sebisa. Oke, menuju entry corner tikungan ke-11. Kita overtaking Joan Mir dengan sangat-sangat semaksimal. Kita overtaking bagus sekali. Kita blok pas langsung, masih belum bisa. Oke, ini dia ada cara berpeluang lagi. Kembali di speed corner tikungan 11 menuju ke 12. Ini dia tepatnya masih kembali berjuang mengejar Joan Mir sebisa mungkin. Kita breaking kembali di sini, dan nampaknya Joan Mir cukup cantik sekali untuk mendefense serangan dari KTM Tech 3 aka Asep Turasep. Oke, kita overtaking lagi dan masih bisa nampaknya. Ini Joan Mir luar biasa kuat banget loh. Nggak biasanya, atau mungkin di sini karena emang si Joan Mir udah ke-update dari mod versi 4. Kemungkinan sih ini makanya ada perubahan dari gap balap masing-masing. Dari kita overtaking Joan Mir, dan akhirnya kembali berduel side by side lagi di final sektor tikungan ke-16. Kembali lagi ya, Joan Mir berdefense kita, tapi sayangnya si Joan Mir salah ambil racing line. Akhirnya kita coba overtaking Joan Mir. Bagus sekali KTM mampu bersabar untuk membutuhkan laju race pace dari Joan Mir agar nantinya tadi di tikungan terakhir kita bisa overtaking Joan Mir cuy. Oke, lap ketiga, 3 lap lagi. Mampu mana keluar track. Kita untung aja nggak sampai crash tadi gara-gara breakingnya malah nginjak grass atau rumput yang ada di belakang. Oke, Maverick Vinales di belakang. Nampaknya Maverick Vinales bersiap-siap menemukan kita lagi hampir tadi. Kita hampir crash tadi gara-gara si Maverick Vinales menabrak kita. Untungnya kita nggak sampai crash cuy. Ini bahaya banget loh. Wah, gokil. Ini kayaknya lap ketiga ini belakangnya si rival di belakang udah mulai bersiap-siap untuk bisa mengerahkan semua tenaganya untuk mengejar Asep Turasep demi posisi ke-7 kali Valentino Rossi. Wih, Valentino Rossi tumben banget di posisi ke-6. Apa-apaan nih? Kayaknya ini tadi kan gue udah update untuk versi modnya, mod 21 untuk versi 1.4, dan nampaknya ada sedikit perubahan di mana sekarang yang biasanya pembalap yang ada di pertengahan kayak di posisi 10 ke atas, tapi sekarang Valentino Rossi udah ada di posisi 6 besar. Kayaknya udah ada peningkatan, jadi nggak selamanya Rossi bakal tampil di belakang. Makanya sekarang ini kayaknya lebih menarik, tapi ada satu yang sedikit bikin gue ganjil kemarin waktu nyobain mod versi 1.3. Nah, ini kan kemarin sebenarnya itu udah ada ya mod yang versi 3, tapi itu nggak gue pakai karena nggak tahu kenapa sih Marc Marquez itu kayak dibikin nerf banget. Jadi gue nggak ngambil mod itu dan nggak kepake. Ya buat apa? Karena ini kan sekarang ini kita lagi bersaing sama si Marc Marquez. Kalau misalnya kita pakai mod yang versi 1.3, otomatis si Marquez bakal langsung turun performanya dan nggak bisa bersaing sama kita di balapan MotoGP musim kali ini bersama si Asep. Makanya waktu gue coba untuk mod versi 1.4 ini, nggak tahu kenapa kok sekarang si Marquez udah bisa bagus lagi. Maksudnya udah kembali ke awal mulanya, di mana si Marquez selalunya bisa mendominasi dan nggak seharusnya Marquez dibikin nerf. Kali ini di final sektor lap ketiga menuju leg keempat, mampukah nantinya di lap terakhir kita bisa mendekati Valentino Rossi dan juga Miguel Oliveira? Dan nampaknya Red Bull KTM Factory menjadi satu-satunya KTM yang tembus ke posisi 5 besar hingga saat ini di lap ketiga. Tapi kita nggak boleh nyerah, kita nggak boleh ngalah karena kita udah berjuang dengan semaksimal meskipun sekarang kondisi ban belakang kita sebelah kanan belakang itu udah mulai lebih habis dulu. Jadi semoga aja nanti hingga lap kelima kita masih bisa memiliki grip ban cukup bagus di tempatnya di sebelah kanan. Oke, kali ini 3 ketiga tikungan kembali depan dekati Valentino Rossi dengan semampunya kita.
Pokoknya sekarang kita harus bisa selektif Rossi dengan apa caranya. Pokoknya kita harus bisa maksa cuy. Kita nggak boleh kalah di sini. Selagi ada kesempatan kita nggak boleh berpasar karena itu bukan jiwa balap dari si Asep. Ini dia tepatnya kembali Valentino Rossi di entry corner. Tinggal ke-7 kita let's breaking lagi dan akhirnya bagus sekali ini dia ketika Valentino Rossi dan oke, mulai kelihatan nempel dari Valentino Rossi. Mampukah KTM mengejar? Berhubung sekarang ini gamenya udah mulai ramah cuy. Oke, bagus sekali tepatnya kali ini di tikungan ke-8 dan akhirnya udah mulai menempel Valentino Rossi. Makin menjadi luar biasa dengan sisa ban yang udah mulai habis. Kita harus bisa tampil dengan semaksimal mungkin meskipun resikonya cukup besar yaitu melebar atau mungkin kita harus ya keras itu kan. Oke, ini di tepatnya di high speed corner tikungan 11 dan ke-12 mari mengejar di high speed corner dan bagus sekali apex yang cukup bagus sekali dari Asep. Ini dia. Oke, akhirnya dikit lagi pasti bisa keep focus fighting dari Asep semua jangan ini Valentino Rossi udah bisa kita lihat. Oke, luar biasa ini dia makan dari Asep untuk nanti mengovertake Valentino Rossi di tikungan ke-16 setelah track lurus kali ini. Keep focus fighting menuju entry ke depan, mampukah dengan kondisi ban belakang yang udah mulai berubah warna? Nampaknya ban belakang kita sudah mulai panas cuy. Ini dia mengejar Valentino Rossi. Dari si kanan kita overtake dan akhirnya kembali mengejar Valentino Rossi. Ini dia ada peluang di sini. Kita overtake Valentino Rossi dan akhirnya kembali berduel side by side di akselerasi sebelum tikungan terakhir. Tikungan ke-18 di final kali kita overtake Valentino Rossi bagus sekali. Akhirnya yes, akhirnya KTM berhasil tembus ke posisi ke-6. Sekarang kembali Miguel Oliveira tepatnya di first sector posisi ke-5. Dikit lagi 5 besar harus bisa mengejar Miguel Oliveira. Oke, menuju triple chicken di depan. Masih menjadi peluang, mencari peluang yang kosong kita overtake Miguel dari sisi kanan dan akhirnya kembali mengejar makin rapat, makin bisa overtake Miguel Oliveira. Nah, kali ini overtake Miguel perlahan cari ancang-ancang di sini dan Aslaras menuju track terus mampu mengejar di top speed dan akhirnya kini kembali mengejar dan luar biasa KTM Tech 3 kencang sekali kita overtake Miguel dan akhirnya di entry corner tikungan ke-7 kita berhasil mengalahkan Miguel Oliveira aka KTM Factory Man. Ini dia keep focus keep fighting bertahan dari serangan KTM setelah Valentino belakang dan kali ini tepatnya di tikungan ke-8 cukup late breaking dari Asep dan kita benar-benar bekerja keras banget hingga saat ini kita udah bisa ngelihat pembalap yang ada di posisi 4, 3, 2, dan 1. Jadi ini udah lumayan banget. Meskipun hari ini kita moodnya kurang bagus, tapi dengan bantuan KTM yang super power kuatnya kita udah bisa untuk paling enggak ya masuk ke posisi yang besar dan bisa ngumpulin poin. Meskipun nanti dikasihkan kemungkinan kita bakal langsung jauh lagi jarak poinnya sama si Marc Marquez yang sekarang si Marquez masih menjadi lead the way. Dan ini Marquez kali ini benar-benar overpower banget dari lap pertama hingga sekarang dia berhasil untuk terus berjaya di posisi paling depan. Oke, sektor keempat awal Fabio Quartararo ala Asep Miguel mampukah KTM Tech 3 atau Asep ngejauhkan dengan Miguel di belakang dengan jarak minimal 0,4 agar penalti kita nggak sampai menghambat posisi kelima dari Asep Asep. Oke, final sektor 3 tikungan lagi sebelum garis finish dan kita harus bertahan dari serangan Miguel. Semoga saja gap waktu kita di belakang bisa minimal 0,4 dari Miguel Oliveira. Oke, ini dia final corner garis finish dan akhirnya kita berhasil mengisi posisi kelima di depan dari Miguel dan di belakang dari Fabio Quartararo yang ada di posisi keempat untuk race MotoGP British Grand Prix kali ini. Dan kali ini Marc Marquez, Takaki serta Franco berhasil mengisi 3 besar untuk MotoGP Inggris kali ini. Dan nampaknya dengan update baru dari modder tahun 2021 ini kayaknya ada perubahan yang dimana di sini untuk pemaridernya udah mulai berubah lagi. Yang biasa Taka nggak bisa tembus ke posisi 2 besar, sekarang si Taka udah bisa untuk tembus ke posisi 2 atau podium, serta si Suzuki juga nggak selamanya tampil kuat dan selalunya bisa di podium. Tapi si Marquez nggak pernah berubah, tapi nggak apa karena emang ini udah kodratnya Marquez yang emang si Marquez harusnya selalu tampil kuat di setiap balapan di MotoGP era sekarang. Dan kali ini poin kita di klasemen nampaknya dengan jarak yang makin menjauh, sepertinya kita harus lebih berjuang lagi agar nantinya di seri Misano kita bisa untuk menggeser, ya paling enggak kita ngedeketin lah ya gap point sama si Marquez ini. Masa iya kita harus kalah di musim kali ini, masa iya kita harus ngalah gitu kan. Kita nggak boleh ngalah karena masih ada beberapa seri lagi yang harus dilewati dan bisa kita gunakan untuk bisa ngalahin Marquez di beberapa seri lagi sebelum seri Valencia. Jadi aku sama kalau gitu kita langsung lanjut video kali ini dan kita bakal ketemu lagi teman-teman di next video kalau gitu. Terima kasih nonton dan oke, bye, ciao.